Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmat. Saya anggota dari kelompok 9 mata kuliah statistika. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ANOVA dua arah tanpa interaksi. Nah, pengertian ANOVA dua arah tanpa interaksi ini adalah merupakan pengujian hipotesis beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan interaksi antara dua faktor tersebut ditiadakan. Tujuan ANOVA dua arah tanpa interaksi ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dari ANOVA dua arah tanpa interaksi ini. Teman-teman, ini adalah tabel ANOVA dua arah tanpa interaksi. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan formula hipotesis. Kedua, menentukan taraf nyata. Ketiga, menentukan kriteria pengujian. Keempat, membuat analisis dalam bentuk ANOVA. Yang kelima, membuat kesimpulan. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah menggambarkan sebuah tabel contoh soal dari ANOVA dua arah tanpa interaksi. Nah, di sini soalnya itu adalah ini tabel hasil per hektar dari 4 jenis jagung dengan penggunaan pupuk yang berbeda. Ini diketahuinya tabel serta taraf nyata atau aksen sama dengan 5%. Yang ditanya itu adalah jenis pupuk pada baris dan jenis tanaman pada kolom. Nah, sesuai langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama itu menentukan hipotesis. Nah, hipotesis di sini didapatkan bahwa untuk baris sama dengan H0 berbanding aksen 1 sama dengan aksen 2 sama dengan aksen 3. Untuk H1-nya itu berbanding minimal ada satu aksen I tidak sama dengan 0. Yang B-nya itu H1 berbanding beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. H1-nya itu berbanding minimal ada satu beta J tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas yang ke langkah kedua, yaitu menentukan taraf nyata. Nah, di sini taraf nyata itu sudah diketahui kan bahwa aksen sama dengan 5%. Nah, 5% ini kita ubah menjadi angka desimal, yaitu menjadi 0,05. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung untuk baris sesuai dengan rumusnya, yaitu V1 sama dengan B1 sama dengan barisnya itu ada 3, jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. V2 nya itu sama dengan K1 dikurang B1 sama dengan 4 dikurang 1, 3 dikurang 1. Kolomnya tadi kan ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini barisnya berjumlah 3. Jadi 4 dikurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1, 3, 3 dikurang 1, 2. Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi F aksen itu V1, V2 sama dengan F aksennya sudah diketahui bahwa 0,05, 2, dan 6 sama dengan 5,14. 5,14 ini merupakan hasil dari hitung tabel DF probabilitas 5%. Jadi sudah ada ketentuannya untuk hasil 5,14 ini. Dilihat dari tabel DF probabilitas 5%. Nah, selanjutnya itu untuk kolom. Untuk kolom itu rumusnya adalah V1 sama dengan K1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. V2 K1 K dikurang 1, B dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1, 3 dikurang 1. 4 dikurang 1, 3, 3 dikurang 1, 2. 3 dikali 2, 6. F aksen V1, V2 sama dengan V 0,05, 3, 6 sama dengan 4,76. Ini juga dari tabel DE probabilitas 5%. Sesuai dengan taraf nyatanya tadi 5%. Nah, selanjutnya itu langkah ketiga, yaitu adalah perhitungan. Perhitungan di sini adalah JKT atau jumlah kuadrat total, yang rumusnya itu adalah sigma BI sama dengan 1 sigma KJ sama dengan 1 TIJ pangkat 2 dikurang T2 per KB. Nah, sama dengan
Ini maksud dari sigma BI ini dan ini adalah merupakan jumlah total dari seluruh baris dan kolom. Jadi seluruh baris dan kolom itu dijumlahkan, maksudnya itu dari baris dan kolom itu semua angkanya dikuadratkan menjadi ini kan. Jadi nanti kita akan kuadratkan semuanya dari sini ke ini dan ini. Baiklah, di sini ada 4 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat, 8 kuadrat, 7 kuadrat, 7 kuadrat, 10 kuadrat, tambah 6 kuadrat, ditambah 8 kuadrat, ditambah 7 kuadrat, tambah 5 kuadrat, udah. Nah, dikurang. Nah, T2 nya itu adalah total, yaitu 83. Jadi 83 pangkat 2. Nah, KB ini adalah kolom dan baris. Jadi kolomnya tadi 4 dan barisnya tadi ada 3. Nah, baiklah, jumlah semuanya ini adalah 605 dikurang ini 83 kuadrat dan per 4 kali 3 ini merupakan hasilnya itu adalah 6.889 12 sama dengan 605 dikurang pembagian dari 6889 dibagi 12 ini sama dengan 574,08. Hasilnya itu adalah sama dengan 30,92. Nah, itu sudah kita dapatkan untuk dari JKT atau jumlah kuadrat total. Selanjutnya itu kita akan jumlah kuadrat baris. Nah, rumusnya itu adalah baiklah, di sini jumlah kuadrat baris maksudnya itu adalah jumlah dari seluruh baris. Nah, jumlah dari seluruh baris ini kan totalnya itu adalah 25, 34, 24. Nah, di sini rumusnya itu adalah sigma BI sama dengan 1 TI pangkat 2 dikurang per K dikurang T2 per KB. Jadi di sini kita akan menulis 25 ditambah dengan sesuai ini ada 34 24 kuadrat ditambah 24 kuadrat per kolomnya tadi kan ada 4 kurang T2 nya 83 pangkat 2 per KB 4 dikali 3 sama dengan hasil ini adalah 2357 per 4 dikurang 6889 per 12 sama dengan 589,25 dikurang 574,08. Ini adalah hasil bagi dari ini. Hasilnya itu adalah 15,17. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari JKK atau jumlah kuadrat kolom. Nah, di sini rumus dari JKK atau jumlah kuadrat kolom yaitu sigma BJ sama dengan 1 TJ pangkat 2 per B dikurang T2 per KB. Nah, sigma BJ ini maksudnya adalah jumlah dari kolom. Nah, ini jumlah dari kolom ini ada 19, 21, 23 dan 20. Jadi di sini kita tulis 19 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah 23 kuadrat ditambah 20 kuadrat per barisnya ada 3 kurang T2 itu 83 per 4 kali 3.
Nah, hasil ini adalah 1731 bagi 3 dikurang 6889 per 12 sama dengan hasilnya itu adalah 577. Ini hasilnya 574,08, hasilnya 2,92. Nah, selain itu kita akan mencari JKE atau jumlah kuadrat error. Rumusnya itu adalah JKT dikurang JKB dikurang JKK. Kita masukkan ya, karena kita udah dapat semua. 30,92 dikurang 15,17 dikurang 2,92, hasil itu adalah 12,83. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari S1 pangkat 2 sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan mencari S1 pangkat 2 sama dengan JKB per DB. Nah, JKB tadi sudah kita dapatkan hasil, yaitu 15,17 per DB. Ini adalah maksudnya jumlah dari baris. Jadi 3 dikurang 1, barisnya ada 3. Nah, JKB nya udah kita dapatkan tadi bahwa 15,17 3 dikurang 1, jadi 15,17 per 2 sama dengan hasilnya itu adalah 7,585 sama dengan dibulatkan jadi 7,59. Nah, itu S2 pangkat 2 sama dengan JKK per DK. JKK nya tadi kita sudah dapat bahwa hasilnya itu 2,92, jumlah kolomnya 4 dikurang 1, 2,92 per 3 sama dengan hasilnya itu adalah 0,97. Nah, S3 pangkat 2 sama dengan JKE per DE sama dengan JKE nya itu tulis. Nah, DE ini merupakan K dikurang 1 B dikurang 1. Nah, JKE nya tadi kita sudah dapatkan bahwa hasilnya itu 12,83. Nah, K dikurang 1 itu ada 4 dikurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 12,83 per 3 dikali 2 sama dengan 12,83 per 6 sama dengan 2,14. Nah, selanjutnya itu adalah F1 nya sama dengan S1 pangkat 2 S3 pangkat 2. Ini rumusnya sama dengan kita masukkan tadi 7,59 dibagi 2,14 sama dengan 3,55. F2 sama dengan rumusnya itu adalah S2 pangkat 2 per S3 pangkat 2 sama dengan S2 nya itu 0,97 per S3 nya itu 2,14, hasilnya itu adalah 0,45. Nah, selanjutnya itu langkah terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah A karena, nah, kesimpulan itu kan tadi karena F hitung sama dengan 3,55 lebih kecil dari F 0,0526 sama dengan 5,14, maka H0 diterima. Jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk pemberian ketiga jenis pupuk tersebut. Yang B nya itu karena F hitung 0,45 lebih kecil dari hasil dari F 0,0536 ini 4,76, maka H0 diterima. Jadi rata-rata hasil per hektar sama untuk penggunaan keempat varietas tanaman tersebut. Baiklah teman-teman, kita sudah mendapatkan jawabannya. Terima kasih.
Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya tentang ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Saya mohon maaf jika pada saat menyampaikan materi kata-katanya sulit dipahami. Baiklah, saya mohon maaf ya. Semoga videonya bermanfaat dan kalian bisa mengerti apa yang saya katakan. Baiklah, jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.